Salam. Yang jawab salam, yang belum haji, yang belum umroh, berangkat haji, berangkat umroh. Yang jawab salam, yang sudah haji, yang sudah umroh, berangkat lagi. Tadi kata Pak Kiai, daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kumpul bareng di dunia bahagia, kumpul bareng di akhirat bahagia, insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita bersama, sesepuh kita, orang tua kita, tokoh agama dan tokoh masyarakat kita. Alhamdulillah ada bersama kita Bapak Kiai Haji Muhammad Nuri Mustafa, sarjana agama, juga guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nasobi Nasar SPD, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Abdu MPD, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Faiz MPD, juga sahabat saya, guru saya Bapak Ustadz Hamad Hatim Haitami MPD, juga bersama kita Bapak RW Bapak Haji Syukur Ma'ruf, Bapak RT Haji Anwar Badri, Ketua Panitia Bang Pitung kita Bapak Ustadz Haji Matsane, Bapak Ustadz Haji Mahmud Pesak ya. Ketua Taklim Bapak-bapak tadi Abang Pitung, Bang Haji Ajai Hairudin, juga Al-Mukarramah para ibu ustazah, Ibu Haja Rusnani, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ceramah gak lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Setuju? 3 jam selesai. Sanggup?
yang benar. Dan mohon izin, seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan mohon maaf saya memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Semoga harapan panitia yang 3 minggu yang lalu Pak Ustadz Haji Matsane beserta PRT Haji Anwar Badri, Bapak Ustadz Haji Ahmad Hatim Haitami, mudah-mudahan sesuai harapan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih. Cuma manusia yang terkadang pilih kasih. Tapi bukan orang batu ceper, bukan. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti betul. Anak sama orang tua kasih apa sayang? Bukan kasih. Orang sayang pasti kasih. Orang kasih berarti orang tua sayang. Betul. Sementara kalau ada pengemis yang ngamen di rumah kita, kita kasih 1000, kasih apa sayang? Bukan sayang. Dia pergi kemana bodoh amat. Betul. Dia mau makan apa urusan dia. Dia mau tidur di mana urusan. Pokoknya dia nyanyi, kita kasih 1000. Betul. Tung keripik, hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tung keripik, hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Boro-boro. Bu, salaman nggak di sini sama perempuan semua? Salaman. Sama ustazanya salaman. Sama suaminya salaman. Saya mau tanya dulu deh, Bu, banyak kemana dosa suami sama istri? Istri. Jujur amat. Banyakkan mana dosa suami sama istrinya? Suami. Ayo jangan ada dusta di antara kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, kaitannya kita cinta kepada beliau, yang pertama. Yang kedua, tadi Bang Ustadz Acai Hairudin sebagai ketua ta'lim bapak-bapak, kalau maulidnya jamaahnya banyak, maka malam Jumat jamaahnya lebih banyak. Betul. Ini artinya maulidnya berhasil sesuai tema meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam sinergi memakmurkan majlis, yakni musholla birrul walidain. Jadi 3 hal tuh. 1, sholawat. 2, ngaji. 3, musholla birrul walidain. Dan perlu kita ketahui,
bahwa saya tanya anak-anak dulu deh, mana anak-anak? Anak-anak mana? Oh, di belakang. Ibu-ibu boleh jawab deh. Nabi lahir pada hari Senin, Yaumul Isnin, pada malam Senin, tepatnya jam 4 subuh. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal atau malam ke-12. Kemudian beliau wafat di mana? Di kota Mekkah. Beliau lahir di kota Mekkah. Kemudian beliau wafat pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, yakni di kota Madinah. Dalam usia 63 tahun atau tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Nah, bicara kelahiran Nabi ini artinya bicara maulid. Bicara apa, Bu? Maulid. Kalau Nabi maulid, kalau kita milad. Jelas? Paham? Jadi kalau Ibu Haja Rusnani ulang tahun namanya milad. Malam ini namanya maulid, bicara kelahiran. Sementara kalau bicara maulud, bicara yakni sosok manusia, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Sementara kalau bicara mauludan, artinya acaranya, ada qori'nya, ada bacaan berjanjinya, ada bacaan sholawatnya, ada sambutannya, ada ceramahnya. Makanya mauludan boleh kapan saja, betul? Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui nih, tadi Nabi lahir malam apa? Malam Senin, jam 4 subuh. Nah, ketika malam itu bumi terguncang hebat. Berhala di dalam Ka'bah roboh, jatuh, hancur. Dan kemudian ketika malam itu air Zam-Zam bertambah banyak, meluap, melebar, mengalir di sekelilingnya. Malam itu langit amat sangat terang. Dan malam itu Abdul Muthalib melihat rumah anaknya Fatimah bercahaya amat sangat terang. Lalu beliau masuk ke dalam rumah anaknya. Ternyata terlahir seorang anak laki-laki. Lalu dibawalah cucunya, yakni ke Ka'bah, dihadapkan ke Hajar Aswad, batu yang berasal dari surga, dan dinamailah cucunya, yakni bernama Muhammad. Nah, ketika rumah itu bercahaya, Abdul Muthalib berkata, inilah tanda-tanda ilahi, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Akan terlahir ke dunia ini manusia yang diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, yakni yang malam ini kita peringati, baginda Nabi besar Muhammad. Nah, dari konteks ini, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang sholawat. Sebelum salawat, renungan buat kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam
mendampingi malaikat Israel alaihissalam untuk mencabut ruh yang mulia kekasihnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ketika ruh itu dicabut perlahan-lahan, lalu Nabi bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, apakah ini rasa sakitnya sakaratul maut?" Kenapa ketika ditarik perlahan-lahan Nabi mendesah? Lalu dijawab oleh malaikat Israel, Ya Muhammad, itulah rasa sakitnya sakaratul maut. Kemudian Nabi berkata lagi, bertanya kembali, "Wahai malaikat Israel, apakah umatku akan merasakan sakitnya seperti ini sakaratul maut?" Ya Muhammad, bahkan umatmu akan merasakan sakit yang sangat dahsyat, sakit yang amat sangat besar. Apa kata Nabi? Jangan Israel, jangan, umatku tidak akan mampu, umatku tidak akan sanggup merasakan sakit sakaratul maut seperti ini. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratul maut wa thaqil alaya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas umatku dan bebankanlah sakitnya kepadaku. Ini cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, betul? Dan ketika rohnya dicabut perlahan-lahan, kakinya sudah tidak bergerak, badannya sudah tidak bergerak, badannya dingin, kemudian muka beliau pucat, bibirnya pun kebiruan, bergetar bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ingin ada yang disampaikan. Sayyidina Ali ketika itu mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didengar? Apa yang diucapkan? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Pelihara salat, dirikan salat, jaga salat. Di luar rumah Rasulullah SAW, para sahabat menangis, para sahabat berpelukan. Kenapa? Karena sebentar lagi Nabi akan wafat. Nah, ketika itu bibir Nabi pun bergerak-gerak, bergetar-getar, seolah ingin ada yang diucapkan kembali. Sayyidina Ali kembali mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didengar? Ummati, 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya dari dunia sampai akhirat, dari hidup sampai beliau meninggal dunia. Ada 124.000 nabi, ada 313 rasul, kemudian menyusut menjadi 25 nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Kemudian terbagi lagi 5 nabi-nabi ulul azmi. Nabi Muhammad masih berada di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan mandat kepada kekasihnya yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad, bahwa pada hari kiamat untuk memberikan syafaat,
Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, tapi Nabi Muhammad SAW diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Ketika itu Nabi yang dicari, yang ditanya bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tapi aina ummati, di mana umat saya. Inilah sosok cintanya baginda Nabi besar Muhammad kepada kita. Mudah-mudahan kita ini orang yang kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti di akhirat. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mau tanya dulu deh, sebelum salawat saya bahas. Saya mau tanya nih, Bu, kalau pusing-pusing sedikit ngaji berangkat hari apa? Hari Selasa, betul? Bapak kalau puyeng-puyeng sedikit malam Jumat berangkat ke pengajian, betul? Insya Allah kalau udah nyampe di pengajian sakitnya hilang, pusingnya hilang. Mau tahu gak cara pusingnya hilang? Mau? Yuk amalin ya, amalin. Nanti kasih tahu suaminya yang gak ngaji. Paham Bu? Yuk praktekin. Tarik nafasnya. Lepas. Enak gak? Lagi, yuk tarik. Lepas. Enak? Tarik lagi. Lepas. Kalau masih pusing juga tarik tunai. Paham Bu? Ayo, pilih ngaji apa diajiin? Mau sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri ke Birrul Walidain apa dianterin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Lebih baik sendal pernah kehilangan di Birrul Walidain daripada gak pernah hilang karena gak pernah ke Birrul Walidain. Paham Bu? Jelas? Semuanya punya HP? Punya HP? Punya? Kagak? Yang gak punya doain biar punya HP. Semua punya HP? Insya. Nah, saya tanya nih, ayo, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Al-Quran. Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Kalau sakaratul maut udah mati, pengen dibacain HP apa Al-Quran? Pinter ya. Ayo, mau ngaji sampai mati atau ngaji sampai bisa? Hah? Mau ngaji sampai mati atau ngaji sampai bisa? Ngaji sampai mati. Kalau udah mati jangan ngaji, diajiin. Jangan ngaji sampai bisa. Artinya apa? Ada orang ngaji udah bisa, berhenti ngajinya. Betul? Jadi ngaji sampai mati. Kenapa? Ada orang selalu berpikir bagaimana hidupnya di dunia enak. Tapi sedikit orang yang berpikir matinya pengen enak. Betul? Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Alam kuburnya jadi nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat, ketika dibangkitkan, dihisab, diringankan hisabnya oleh Allah, dimasukkan ke surga,
bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jelas? Jadi banyak orang berpikir pengen hidupnya enak, pagi nyari duit, siang cari duit, sore cari duit, malam cari duit, malam Jumat gak nyampe ke musola. Betul? Hari Selasa lewat ke mall nyampe, ke Cibodas nyampe, ke Anyar nyampe. Tapi bukan jamaah birrul walidain, bukan. Itu mata tangga sebelah sana. Betul? Ada perlombaan yang sangat melelahkan. Apa itu? Perlombaan mengejar dunia. Ini perlombaan yang sangat melelahkan. Kenapa? Sejauh kita berjalan, sejauh kita berlari, ujung-ujungnya finishnya kematian. Betul? Yang muda mati, yang tua mati, yang kaya mati, yang susah mati, Pak RW mati, Pak RT mati, Pak Sani mati, Pak Ajai mati, Ustadznya walat. Didoain Pak Ustadz. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi sedikit saya sudah menyampaikan tentang maulid, tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ada konteks ini, satu yang pertama saya menyampaikan tentang sholawat. Kalau kita berangkat dari rumah menuju ke sekolah nganterin anak, baca sholawat. Nungguin anak sampai pulang, baca sholawat. Ketika dari sekolah kembali ke rumah, baca sholawat. Bapak mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke kerja, anak muda, pelajar, mahasiswa mau berangkat ke sekolah, ke kampus, maka baca banyak-banyak Kenapa? Salawat yang kita baca maknanya adalah doa. Nah, saya mau tanya, semua kita punya dosa? Sedikit atau banyak? Maka dengan salawat yang kita baca, dosa-dosa kita rontok. Jadi kalau pengen rontok dosa-dosa kita, maka banyak-banyak baca salawat. Dengan salawat yang kita baca, kita punya hajat, kita punya keinginan agar doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah, maka banyak-banyak baca salawat. Dengan salawat yang kita baca, ditenangkan hati kita, dijauhkan dari kegundahan, dijauhkan dari kegelisahan. Inilah fadilah kita membaca salawat. Nah, Nabi telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, nanti dia akan bersamaku di surga. Amin. Man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, dia banyak menyebut orang yang dicinta. Malam ini kita maulid, maka artinya apa? Kalau kita cinta kepada Nabi, maka banyak-banyak baca sholawat. Jelas? Nah, kemudian Nabi telah bersabda kepada para sahabat, disampaikan, banyak-banyaklah baca sholawat di malam Jumat, banyak-banyaklah baca sholawat di hari Jumat. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah khusus di malam Jumat, khusus di hari Jumat? Nabi menjawab, karena selawat kalian Allah langsung sampaikan kepadaku. Inilah yang namanya bacaan sholawat di hari dan di malam
Nah, karena itu sebelum khotib naik mimbar, sesudah pengumuman atau sebelum pengumuman, biasanya di Masjid Darussalam ada yang baca sholawat, betul? Nah kemudian ada sebuah dialog Allah dengan Rasulullah. Ya Muhammad, ini dunia milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, arash milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah milik siapa? Nabi sujud, Nabi diam, Nabi tidak menjawab. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang berselawat kepada engkau kekasihku, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak-banyak baca inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak-banyak baca solawat. Yuk kita baca solawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini yang pertama tentang sholawat. Banyak-banyak baca Ayo, mau baca salawat apa disalawatin? Mau baca apa dibacain? Mau ngaji apa diajiin? Mau ajan apa diajanin? Mau doa apa didoain? Mau tahlilan apa ditahlilin? Nah, alhamdulillah udah pinter Pak Ustadz. Malam Jumatnya rajin, malam Selasanya rajin. Berarti ceramahnya nggak usah lama. Setuju? Masih terus? Terus? Menghina itu. Ini kan Ustadz bukan tukang parkir. Saya lanjutkan. Ini malam ini saya ceramah banyak yang berkerudung, banyak yang berjilbab. Alhamdulillah. Berarti semuanya istri-istri yang soleha. Kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus soleha. Sekolah perhiasan, mobil perhiasan, motor perhiasan, kalung emas perhiasan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Sebuah lagu untuk Anda, istri yang soleha. Bareng ya. Setiap keindahan perhiasan dunia treng-treng, hanya istri saleha perhiasan terindah. Udah segitu aja. Yang nyanyi kayaknya mama semua nih.
karena istri soleha ya. Dan nyanyi bareng lah, nyanyi bareng ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Apa namanya itu? Minuman yang memabukkan. Kalau keras, batu es keras juga tuh. Tapi kata PRT Ustadz Haji Anwar, di sini mah nggak ada ciu, nggak ada topi miring, nggak ada arak Bali, nggak ada Raja Wali, nggak ada inti sari. Di sini mah alhamdulillah. Kenapa ada musola birul walidain? Alhamdulillah. Nah, satu solawat. Yang kedua, tadi kalau ngaji sampai apa? Sampai tidur. Sampai mati. Betul? Bukan sampai bisa. Hari Selasa kita ngaji, nggak ada kue, nggak dapet kue, nggak ada ruginya. Betul? Malam Jumat di musala birrul walidain ada berkat, nggak ada berkat, nggak ada ruginya. Benar? Nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak ada buah-buahan, nggak ada ruginya kalau kita ngaji. Kenapa? Kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Kalau udah mati, datang tuh dua malaikat, namanya malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar tanya, "Marrabuka?" Ini orang diem aja. "Waman nabiyuka?" Sama diem lagi. Akhirnya ngobrol sama malaikat Nakir, gantian ente yang tanya. Kenapa saya tanya nggak jawab-jawab? Malaikat Nakir tanya, "Marabuka?" Diem. "Waman nabiyuka?" Sama diem. Akhirnya apa? Marah nih malaikat dua-duanya. Lapor sama Allah. "Ya Allah, ada orang baru saja meninggal dunia." "Orang mana?" "Orang samping musala birrul walidain." Lalu ditanya, diam nggak jawab-jawab. Kata Allah, "Hei, cek rumahnya di mana, tinggalnya di mana, hidupnya bagaimana?" Ternyata warga RT Pak Anwar. Setelah dicek, ini orang rajin ngaji, getol ngaji. Temannya belum datang, dia udah datang. Gurunya belum nyampe, dia udah sampai. Tiker ya gelarin. Bahkan air dia siapin. Cuma sayang nih orang rajin ngaji, getol ngaji, tapi kagak paham-paham. Lapor sama Allah, "Ya Allah, ternyata jamaah mushola birrul walidain yang malam Jumat, yang hari Selasa warganya PRW Haji Syukur." Dijelasin bla 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 bla. Oh, rajin ngaji tapi nggak paham-paham. Ya udah kalau begitu nggak usah ditanya. Artinya apa? Bebas pertanyaan kubur, masuk surga. Alhamdulillah. Jadi ngaji nggak ada ruginya. Betul. Apalagi malam ini
ada kuenya, ada airnya, dapat doanya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan soleha, amin. Nah, ini tentang ngaji. Selanjutnya tadi apa? Tentang musola birrul walidain. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur hidup kita, Allah pula yang akan mewafatkan kita. Ini artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu. Hiduplah kita dengan iman dan wafatlah kita dengan nilai-nilai keimanan. Satu kali la ilaha illallah sampai mati la ilaha. Nah, kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sampai Nabi di kampung Kuba. Di tempat itulah Nabi singgah selama 4 hari. Yang dibangun pertama kali bukan pasar, bukan mall, bukan kantor, tapi yang dibangun masjid selama 4 hari. Lalu dinamailah masjid itu sesuai kampungnya, namanya Masjid Kuba, yang jaraknya 5 km dari Masjid Nabawi. Jelas? Masjid Kuba itu bagi bapak ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, barang siapa sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan kita semuanya bisa haji, bisa umroh, bisa sholat di Masjid Nabawi. 100.000 kali pahalanya sholat di masjid yang lain. Alhamdulillah. Nah, 1000. Kemudian di Masjidil Haram 100.000 pahalanya daripada masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah. Nah, pertama Masjid Kuba pahalanya seperti umrah. Masjid Nabawi 1000. Masjidil Haram 100.000. Mudah-mudahan bisa haji, bisa umrah, amin. Nah, dari konteks ini musola udah lama gak dibangun? Udah lama? Betul. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. 3 rumah Allah ini lebih dulu masuk surga. Lalu disusul musola birrul walidain. Alhamdulillah. Nah, ketika musola birrul walidain masuk surga, nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Siapa saja golongan ketiga itu nanti yang akan mendapatkan syafaat musola birrul walidain masuk surga bareng. Yang pertama, orang yang meninfakkan hartanya untuk pembangunan musola birrul walidain. Ini yang pertama, yang 1000, yang 5.000, yang 10.000, yang 50.000, yang 100.000, yang 1 juta, yang berjuta dipanggil sama musola birrul walidain. Yang nyumbang semen dipanggil, yang nyumbang bata dipanggil, yang nyumbang pasir dipanggil, yang nyumbang besi dipanggil. Nah, mudah-mudahan golongan pertama ini kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, golongan yang kedua yang dipanggil nanti musola birrul walidain di surga adalah
orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan takmir musola birrul walidain. Saya mau tanya, acara maulid perlu duit nggak? Perlu. Acara bulan puasa buka bersama perlu duit nggak? Nuzulul Quran perlu. Ta'lim pengajian perlu. Betul. Bahkan keran bisa ada airnya karena ada sedekah. Lampunya bisa terang karena sedekah. Karpetnya bisa bersih karena sedekah. Kemudian catnya, temboknya bagus karena. Jadi golongan yang kedua yang dipanggil nanti musola birrul walidain adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran musola birrul walidain. Nah, mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang ada di dalamnya. Amin. Lalu yang ketiga yang dipanggil oleh musola birrul walidain nanti, yakni orang yang memakmurkan, mengisi kegiatan-kegiatan musola birrul walidain, yang salat 5 waktu dipanggil, yang azan dipanggil, yang ngisi pengajian dipanggil, yang salat tarawih dipanggil, yang nuzul Quran dipanggil, yang i'tikaf dipanggil. Nah, 3 golongan ini. Pertama yang meninfakkan, yang kedua sedekah untuk kegiatan kemakmuran, yang ketiga yang mengisi memakmurkan musola. Nah, mudah-mudahan kita pun orang-orang yang ada di dalamnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini masih terus. Jam berapa udah? Udah jam berapa? Jam 8. Jam 8? Ya. Lewat 3 jam? Iya. Beneran nih? Benar. Ini masih terus? Terus. Ya, kalau terus nggak saya terusin nih. Nah, penutupnya deh. Penutupnya ada 3. Ceramahnya tadi 3. Penutupnya. Ada iman yang lemah. Ada yang iman standar. Ada iman yang kuat. Nah, kira-kira kita di mana nih? Kita ngaji nih malam ini. Iman yang lemah, zuhur jam 11.41. 2:30 baru zuhur. Ini namanya iman yang lemah. Bapak Ustadz Matsane azan subuh jam 4:15. Beliau azan di musola birrul walidain. Istrinya sholat subuhnya 5:30. Artinya apa? Pak RT-nya imannya kuat, istrinya lemah. Nah, ini pertama nih, iman yang lemah. Yuhur jam 12:30 baru yuhur. Asar jam 3:30 baru asar. Jam 4:30 subuh, 5:30 baru sholat. Ini iman yang lemah. Ada iman yang standar, iman yang biasa-biasa saja. Pak Lurah, beliau berangkat ngantor sampai jam 8. Pak RT, Pak RW ke sana sampai jam 8. Itu mah biasa. Kenapa? Memang jam 8. Azan berkumandang di birrul walidain. Pak RW syukur ma'ruf azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Pak RT berangkat. Pak Haji Ajai berangkat. Kemudian Pak Mahmud tidur. Nah, ketika azan berkumandang di musola birrul walidain, kita dengar dari rumah. Lalu kita make sarung, make koko, make peci, nyampe di musola birrul walidain. Ini iman yang standar. Jelas? Lalu iman yang kuat, setelah kita memperingati Maulid Nabi, subuh
jam 4.15. Jam 4 udah nyampe di musala Birrul Walidain. Zuhur jam 11.41 sholat Jumat di Masjid Darus Salam. Jam 11 udah sampai di Masjid Darus. Ngapain dia? Dia sholat sunnah, betul? Dia zikiran, dia baca sholawat, dia baca Al-Quran, dia tungguin tuh sholat Jumat, dia tungguin sholat subuh. Kalau iman yang lemah, sholat nungguin dia, itu namanya iman yang lemah. Iman yang kuat, dia nungguin sholat. Ini iman yang kuat, ini iman yang hebat. Nah, mudah-mudahan dengan hikmah memperingati Maulid ini, iman kita yang tadinya lemah menjadi standar. Amin. Yang sudah standar imannya menjadi kuat. Yang tadinya udah sedekah buat pembangunan mushola, lanjut sedekahnya buat kegiatan mushola. Sesudah menyuguhkan kegiatan mushola, maka kita isi kegiatanmu. Nah, jelas. Nah, ini yang pertama penutupnya. Penutup yang kedua, ini kampung apa namanya? Darussalam. Kecamatan Batu Ceper. Kelurahan Batu. Banyak Batu Sari. Ada Adem Sari. Nah, penutup yang pertama. Tadi, yang kedua, di sini lampu pernah mati nggak malam-malam? Pernah? Sering? Kadang-kadang? PRT-nya memilih. Malam-malam lampu mati di rumah kita dadakan dari PLN. Maka gelap tambah gelap, betul? Dan ketika gelap tambah gelap, lalu kita dengar desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, kita panik, kita takut, cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat, kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita, betul? Kita hidup di atas tanah, kita berasal dari tanah, udah mati masuk ke dalam tanah, gelapnya selama-lamanya. Ketika gelapnya selama-lamanya, datang ular besar Sujaul Akro ke dalam kuburan kita. Apakah ada pintu untuk keluar? Apakah ada jendela untuk melompat? Apakah masih bisa teriak tolong, tolong? Saat itu yang nolong kita amal ibadah kita, betul? Salat yang menolong kita, puasa yang menolong kita, ngaji rajin yang menolong kita, punya anak soleh dan soleha yang menolong kita, infak kita, pembangunan dan kegiatan daripada mushola Birrul Walidain ini yang akan menolong di dalam kuburan kita. Karena itu banyak-banyak bekal untuk menghadapi kematian. Tuh. Bapak Ustadz Malsani itu sebelum azan subuh berkumandang teriak-teriak di musola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedengeran di rumah kita. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan saya setelah saya ditidurkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya diwafatkan. Artinya apa? Orang tidur latihan mati. Tuh, Mbak Haja Marisa Hakwe, beliau tidur dan tidur untuk selama-lamanya. Semoga beliau wafatnya husnul khotimah. Amin. Nah, penutup yang terakhir, ada sebuah kisah seorang tukang kuli membangun rumah.
pengen berhenti, pengen pensiun, lapor sama bosnya. Bos, saya pengen berhenti, saya pengen pensiun. Kata bosnya, Bapak boleh berhenti, Bapak boleh pensiun, tapi syaratnya bangun dulu rumah yang terakhir. Singkat cerita, udah malam. 3 minggu kemudian rumahnya jadi. Lapor sama bosnya, bos, rumahnya udah jadi, rumahnya udah selesai, ini kuncinya, saya izin pamit, saya undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Kata bosnya, udah, ini kunci yang Bapak kasih saya, nih kuncinya Bapak pegang. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang Bapak bangun, rumahnya buat Bapak berhenti dapat rumah. Nangis tapi senang, nangis tapi bahagia. Betul? Berhenti dapat rumah. Pulang ke rumah ketemu istrinya, ditanya, bagaimana Bapak boleh berhenti? Boleh, alhamdulillah. Lalu dikasih kunci rumah. Maksudnya ternyata rumah yang Bapak bangun, rumahnya buat kita. Istrinya seneng, tapi suaminya nangis nyesel, nangis kecewa, nangis sedih. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau ini rumahnya rumah saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya untuk di akhirat. Jadi kalau begitu, kalau sholat jangan buru-buru, kalau berdoa jangan buru-buru, kalau lagi selawatan jangan buru-buru, kalau lagi ngaji jangan buru-buru, kalau lagi ceramah buru. Dah pantunnya. Boleh pantun penutupnya? Yuk kita pantun. Boleh, siapa takutnya? Ya. Ke warung beli ketan. Ulang deh, cakepnya kurang. Ke warung beli ketan. Ketan ku dapat dimanggil teman. Maulid bukan sekadar peringatan, tapi momentum tingkatkan iman. Alhamdulillah. Dah nyanyi bareng, dah nyanyi. Saya pernah bareng sama Bang Haji Romai Rama. Bareng-bareng ya. Nah, kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Nah, oke, latihan yang pertama. Sudah siap? Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau tangan saya jatuh. Nah. Yang kedua, huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? 5. Yuk. 1, 2, 3. Huha, huha, hu. Bisa? Bisa? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Huha, huha, hu. Dah kita latihan terakhir. Sudah siap? Sudah siap? Yuk latihan terakhir. Kalau tangan saya jatuh. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Ha, ha, hu. Oke. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa,
sehat jiwa dan raga. Ternyata calon yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang oka. Bener? Ngaji ilmu tambah, iman tambah, hati tenang. Betul? Kemudian yang namanya jalan ke surga murah harganya. Jangankan nggak diundang aja nggak datang. Jangankan nggak dikasih tahu, di grup RT udah dikasih tahu. Betul? Nah, ini namanya jalannya ke surga murah harganya, tapi banyak yang coba jalannya ke neraka mahal apa murah? Pakai duit apa enggak? Ya, kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar? Di kampung apa tadi? Darus Salam. Kalau nanti ada orang Darussalam masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT Darussalam, nah Allah, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.